Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dinata Cahya Gibran. Nama saya Devan Aditya Wardana. Nama saya Gilang Prasetya Nugraha. Nama saya Muhammad Rafi Zaidan Mubarok. Baik, di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Deteksi Multilabel Cacat Produk pada Plat Baja menggunakan Random Forest dan XGBoost. Baik, pada eksekutif summary, proyek ini bertujuan untuk mendeteksi berbagai jenis cacat multilabel pada produk plat baja menggunakan mode klasifikasi machine learning. Dataset yang digunakan merupakan data nyata dari industri baja yang tersedia di UCL Machine Learning Repository. Proyek ini mencakup pemahaman masalah bisnis, eksplorasi data, pemrosesan data, pemodelan menggunakan random forest dan XGBoost, evaluasi performa model, serta analisis fitur penting. Hasilnya menunjukkan bahwa XGBoost memberikan performa sedikit lebih baik dibanding random forest dengan akurasi dan F1 score yang lebih tinggi. Baik, untuk selanjutnya itu ada bab satu tentang pendahuluan. Oke, baik. Saya akan membacakan bab 1 itu pendahuluan. Di poin 1.1 itu adalah latar belakang. Latar belakang ini industri baja memiliki alat pendeteksi manual yang kurang efektif mendeteksi kesehatan pada baja. Baja yang cacat ini seringkali terlewat pada proses pendeteksian cacat. Nah, masalah tersebut membuat perusahaan memerlukan sistem deteksi cacat otomatis untuk meningkatkan kualitas produk dan juga efisiensi produksinya. Nah, deteksi manual kurang efektif dalam mengidentifikasi banyak jenis cacat secara bersamaan. Oleh karena itu, pendeteksi analitika berbasis data diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai jenis cacat dalam satu model multi-label. Lalu yang berikutnya ada poin 1.2, yaitu rumusan masalah. Yang pertama itu ada bagaimana model klasifikasi mampu mendeteksi lebih dari satu jenis cacat pada plat baja. Yang kedua itu model machine learning apa yang paling akurat untuk mengklasifikasi multi-label dalam konteks ini. Yang ketiga itu ada fitur apa yang paling berpengaruh terhadap jenis-jenis cacatnya. Lalu yang berikutnya ada poin 1.3 yaitu kepentingan. Proyek ini penting bagi industri manufaktur, khususnya pengawasan mutu. Tim quality control dapat menggunakan model ini untuk meningkatkan deteksi dini produk cacat. Selain itu, penelitian ini juga praktisi data science tertarik untuk mengetahui pendekatan terbaik dalam klasifikasi multi-label berbasis data industri. Baik, selanjutnya itu ada bab 2 yaitu karakteristik data. Di sini saya akan membacakan bab 2 yaitu tentang karakteristik data. Pada poin 2.1, bagaimana data isi dikumpulkan. Nah, data diambil dari UCI, Machine Learning Repository dengan nama Stillplates Fall Dataset. Nah, dataset ini mencakup pengukuran dari sensor produksi plat baja dan jenis cacat yang terjadi. Selanjutnya, pada poin 2.2, deskripsi dan karakteristik data. Yang pertama, jumlah baris, yaitu jumlahnya 1941. Selanjutnya, jumlah kolom ada 34, yaitu 27 fitur numerik, 7 label cacat. Untuk label cacat mencakup pastry Z scratch, castrate, stains, dirtiness, bumps, above. Selanjutnya, label bersifat multi-label. Satu baris dapat memiliki lebih dari satu jenis cacat. Selanjutnya, yang terakhir, tidak ditemukan misinya failure. Nah, pada poin selanjutnya, 2.3, exploratory data analysis. Yang pertama, histogram semua fitur numerik. Yang kedua, distribusi label menunjukkan ketidakseimbangan atau bisa disebut juga imbalance dataset, terutama pada label Z-Scratch dan BAM. Selanjutnya, tidak ada fitur categorical explicit. Baik, selanjutnya itu ada metodologi yang akan dibacakan oleh rekan kami. Baik, metodologi yang pertama ada data preparation, yaitu pemisahan fitur X dan label Y. Selanjutnya normalisasi fitur menggunakan standar scalar. Lalu ada split data 80% train dan 20% test menggunakan train test split.
Yang kedua ada modeling. Untuk tahap modeling kami menggunakan dua model klasifikasi. Yang pertama ada random forest dan yang kedua ada XGBoost. Pada random forest digunakan multi output classifier untuk klasifikasi multi label dan 100 pohon keputusan digunakan. Lalu pada XGBoost digunakan multi output classifier dengan XGB classifier sebagai estimator, lalu menunjukkan performa sedikit lebih baik pada precision dan F1 score. Baik, untuk selanjutnya itu ada hasil dan analisis. Untuk hasil yang pertama itu ada hasil evaluasi. Nah, di hasil evaluasi ini ada tingkat akurasi si random forest-nya itu kita mendapatkan 84%. Untuk akurasi XGBoost-nya itu kita mendapatkan 86%. Nah, dari data tersebut, classification report menunjukkan recall rendah pada level minoritas. Sedangkan untuk confusion, matrix divisualisasikan itu per label. Selanjutnya itu ada fitur importance. Nah, di fitur importance itu, kita itu mendapatkan si hasilnya itu, yang pertama, fitur paling penting untuk mendeteksi prediksi cacat pastry, antara lain itu menggunakan si X minimum, Y minimum, dan type of steel A300. Nah, selanjutnya itu, ada importance berbeda-beda untuk tiap labelnya, seperti nanti kita akan menunjukkan si hasil codingan kami. Baik, untuk kesimpulannya tersendiri, yaitu model machine learning berhasil membedakan jenis cacat dengan cukup baik. Untuk XGBoost memberikan performa terbaik untuk klasifikasi multilabel. Dan untuk distribusi data yang tidak seimbang, perlu penanganan khusus. Saran kami untuk si perusahaannya itu yaitu terapkan balancing method seperti smooth untuk label minoritas. Yang kedua itu uji model lain seperti neural network. Dan yang terakhir itu perluasan fitur dan domain knowledge dari proses produksi. Baik, ini adalah beberapa referensi yang kami ambil dari data yang kami analisis. Bisa dibaca aja. Oke. Untuk di lampiran itu kami itu menunjukkan beberapa codingan yang kami buat untuk menunjukkan si hasil analisisnya. Boleh untuk diperlihatkan saja. Nah, ini untuk hasil-hasil dari codingan yang kami analisis dan kemudian kami buat si analisis itu ke bentuk Word. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan kata maupun kekurangan di dalam si Word-nya dan hasil analisis kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.